Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al ikhwah wa syarrul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-263, itu Al-Muraqabah. Al-Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Ya, dengan keyakinan seperti ini, maka ini bisa menekan peluang seseorang untuk melakukan maksiat, sehingga kemungkinan dia untuk melakukan maksiat bisa diminimalisir, bisa diperkecil. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Sehingga ketika dia ada keinginan untuk melakukan maksiat, maka bisa diminimalisir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa as-sujud. Di antara tempat-tempat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud. Ketika kita sujud. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Kita akan membacakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah ini. Yaitu Al-Muraqabah, yaitu Al-Muraqabah. Yang pertama dari ayat Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya, ayat 17, Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal, dan hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang Maha perkasa, Ar-Rahim, yang Maha penyayang. Allazi yaraka hina taqum, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat ketika kita bangun, ketika kita melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya ketika kita salat, kemudian sujud, kemudian kita berdiri, kemudian kita ruku. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yaral insan hina qiyamuhu wa hina sujuduhu wa hina qiyamihi wa hina sujudihi. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Isbatu ra'i lillahi azza wajal, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qiyam wa sujud, ya, berdiri dan sujud. Kenapa demikian? Karena al-qiyam fi salat, itu berdiri ketika salat, asyrafu minas sujud bizikrihi. Ya, lebih mulia penyebutan al-qiyam daripada sujud. Adapun sujud afdol minal qiyam bihayatihi.
Ya, adapun sujud itu lebih utama daripada berdiri, dilihat dari bentuknya, dilihat dari bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika sujud Allah seorang hamba meletakkan anggota anggota tubuh yang paling mulia itu lebih rendah daripada anggota tubuh yang dihinakan, seperti misalnya dubur. Ya, posisi dubur itu lebih tinggi daripada kepala ketika sujud. Makanya para ulama mengatakan sujud itu lebih utama daripada berdiri, dilihat dari bentuknya, dilihat dari keadaan posisi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qiyam berdiri yaitu adalah asyraf, lebih mulia. Adapun al-qiyam afdal minas sujud bi zikrihi. Kenapa? Li'anna zikr al-masyru' fil qiyam huwa qiraatul Qur'an wal Qur'an afdalul kalam. Kenapa berdiri itu lebih asyraf, lebih mulia daripada sujud dari sisi zikirnya? Karena ketika berdiri kita membaca Al-Qur'an. Membaca surat Al-Fatihah. Yang mana Al-Qur'an dan secara umum adalah afdalu al-kalam, itu seutama-utama perkataan, karena firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud kita nggak boleh baca Al-Qur'an. Kita tidak boleh baca Al-Qur'an. Adapun sujud itu lebih afdal, lebih mulia, lebih utama daripada berdiri, dilihat dari bentuk keadaannya, karena tadi sudah disebutkan, karena ketika sujud adalah waktu di mana hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faksiru fi du'a. Iya. Posisi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Oleh karena itu, kita disunahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Begitu juga ketika sujud kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan berupa ibadah di dunia ini. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, sampai keadaan kita ketika kita sedang sholat sendirian. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ketika orang-orang pada tidur, kita melakukan sholat atau membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka hadirkanlah keyakinan ini dalam beribadah. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengatakan sesuatu, atau apa yang terbetik di dalam hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, dari surat Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam surat Al-Hadid ayat 4. Ya. Wa huwa, itu Allah Subhanahu wa taala ma'akum, bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalimat ma'akum atau ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan bahwasanya kamal ihatatihi bina ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran. Ya. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, bersama ilmunya, kudrahnya, kemampuannya, sultannya, dan kerajaannya, serta tadbir, serta pengaturannya. Allah Subhanahu wa taala bukan menunjukkan zatnya bersama kita di mana-mana. Ya, ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala bersama kita dimanapun kita berada. Zatnya tetap ada di atas langit, tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi azza wajal. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dengan kedekatannya. Maksudnya ilmunya bersama kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengawasi gerak-gerik kita. Tapi zatnya Allah Subhanahu wa taala tetap di atas
langit. Qaribun fi uluwihi. Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, tidaklah sesuatu yang berjalan di muka bumi, ya, di kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci ilmu gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan dimanapun kita berada. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui gerak-gerik apa saja yang kita lakukan, maka ya tentu saja kita akan merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita senantiasa dimanapun kita berada. Oleh karena itu ketika kita hadirkan keyakinan ini, maka ya peluang untuk melakukan maksiat sangat kecil, bisa ditekan. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, setiap muslim wajib menghadirkan sifat ini. Dan saya yakin ketika setiap muslim mukmin menghadirkan keyakinan seperti ini, maka tidak ada yang berani melakukan korupsi. Tidak ada yang berani memakan harta orang lain tanpa hak secara zalim. Karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga akan termotivasi untuk melakukan ibadah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, saya bacakan di sini dari Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi membawakan bab ini di bab yang kelima dalam Riyadhus Shalihin, namanya bab Al-Muraqabah. Bab Al-Muraqabah dibawakan 5 ayat dari Al-Quran dan 9 hadis Nabi SAW, diantaranya hadis yang panjang tentang hadis Jibril alaihissalam. Iya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bagaimana seorang karyawan yang bekerja tapi bosnya senantiasa mengawasi dia setiap saat hampir 12 jam. Ada di sampingnya, mengawasi pekerjaan dia. Kira-kira ada nggak peluang pegawai tersebut untuk leha-leha, untuk santai-santai dalam bekerja? Jawabannya tidak. Dia pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh maksimal. Kenapa? Bosnya awasin terus. Bosnya ada di samping dia terus. Dari pagi sampai sore. Ya, tidak ada tuh peluang untuk main HP, nggak ada. Nggak ada peluang untuk mainan game di HP, nggak ada. Ya, dia akan merasa, ini bos di samping saya terus nih, kan begitu. Nah, begitu juga kita ketika meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita terus setiap saat 24 jam. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menimbulkan semangat untuk beramal dan meminimalisir kemungkinan untuk berbuat dosa dan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga kita akan membacakan dari hadis Nabi SAW. Itu hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Kitabul Bir Wassilah, bab maja'a fi muasyaratin nas, hadis nomor 1987, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini ada 3 wasiat dari Nabi SAW. Yang pertama, wasiat untuk bertakwa. Takwa itu artinya kita berusaha untuk melakukan segala perintah dan menjauhi larangan. Intinya menjauhi perbuatan haram dan melakukan perintah-perintah. Itu adalah takwa. Beramal dengan ikhlas dan mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya intinya kita merasa apa namanya? Sebagaimana disebutkan oleh seorang tabi'in bernama Talq bin Habib rahimahullahu taala, antaf ala awamirallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta khafu iqaballah ala nurin minallah wa anta truka masyiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kita melakukan perintah atas dasar cahaya dari Allah, atas dasar dalil, atas dasar ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita menginginkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan sebab itu kita bisa dimasukkan ke dalam surga, dan kita meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tentu saja berdasarkan dalil, perintah dan larangan ada dalil yang berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kenapa kita meninggalkan larangan? Karena kita takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah takwa. Wasiat yang kedua adalah mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan buruk. Iya. Bohong, dusta. Kalau misalnya ada manusia nggak pernah berbuat dosa, bohong, dusta ya. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, taubat adalah sesuatu yang paling utama ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada yang bisa meleburkan, menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan kecuali taubat. Banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jadi kita berusaha untuk berbuat baik, mengiringi. Ini bukan berarti kita gampang nanti melakukan dosa aja nanti taubat. Jangan menyepelekan dosa, jangan menyepelekan perbuatan dosa walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Jangan sekali-sekali menyepelekan dosa. Ini adalah waswas dari syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya amal-amal saleh itu bisa menghapuskan dosa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kabair. Salat 5 waktu, dari satu salat ke salat yang lain, salat Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Dalam riwayat yang disebutkan, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Satu umroh dengan umroh yang lain itu bisa menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya. Bukan berarti tadi sudah disebutkan jangan menyepelekan dosa. Gampang kalau dosa udah bertaubat aja selesai, enggak. Hati-hati dengan waswas, dengan tipu daya syaitan. Karena kita nggak tahu umur. Bisa jadi umur kita pendek, kemudian ada orang yang melakukan maksiat, kemudian dicabut nyawanya dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian wasiat yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan murah senyum ketika berjumpa dengan mereka, jangan ditekuk terus wajahnya. Ya, senyum ketika bertemu saudara kita itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jujur dalam perkataan, kemudian baik dalam berbicara, ya, baik dalam berbicara, kemudian dia amanah, dia tidak hasad, dan muamalah dan akhlak-akhlak yang mulia yang lain. Kita pergauli manusia dengan akhlak yang baik, maka mereka akan senang, sebagaimana juga kita suka ketika kita diperlakukan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hadis yang
terakhir, dalil yang terakhir yang kita akan bawakan itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq bab ma yattaqi min muhaqqirati adz-dzunub. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ar kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas bin Malik, kalian sungguh telah melakukan sebuah amalan yang kalian anggap sepele, lebih kecil, lebih halus daripada sehelai rambut. Tetapi kami menganggapnya itu adalah dosa yang membinasakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anas bin Malik mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang pada zaman beliau ini, beliau mengatakan ketika sudah tua ya, ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal, dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Umurnya mencapai 90 tahun lebih. Bahkan ada yang mengatakan umurnya sampai 100 tahun lebih. Beliau mengatakan bahwasanya pada zaman beliau di masa tuanya, orang-orang sudah menganggap sepele dosa. Orang-orang sudah banyak yang menganggap sepele dosa. Dosa kecil di mata para sahabat di zaman Nabi SAW itu seperti dosa besar yang membinasakan. Seperti contohnya adalah menyepelekan sholat berjamaah. Banyak orang menyepelekan sholat berjamaah. Padahal al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Ya, perjanjian antara kaum muslimin dengan perjanjian antara Islam dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Oleh karena itu jangan menyepelekan sholat. Gampang sholat nanti aja. Akhirnya apa? Ketinggalan. Akhirnya luput waktunya, habis waktunya, sehingga dia tidak mengerjakan sholat. Itulah pintarnya syaitan senantiasa menggoda manusia. Tidak ada yang meninggalkan sholat kecuali orang-orang munafik dan orang-orang kafir karena mereka tidak melakukan sholat. Begitu juga gish, itu berbuat curang. Ya, pada zaman Nabi SAW, para sahabat takut untuk melakukan kecurangan. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Man ghasya falaysa minni. Dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, ya, man ghasya falaysa minni. Siapa saja yang berbuat curang bukan termasuk golonganku. Tetapi lihat zaman sekarang, orang menyepelekan perbuatan curang. Yang penting dapat untung banyak, subhanallah. Yang penting dapat untung banyak, tidak apa merugikan orang lain. Yang penting saya dapat untung banyak dalam masalah jual beli, kejujuran, ya, pedagang-pedagang dan seterusnya ya. Begitu juga masalah dusta, ya, al-kadzib. Banyak orang-orang menghalalkan dusta untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nabi SAW mengatakan, la yazalu rajul yakzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Orang yang sudah terbiasa dusta dan menghalalkan dusta, maka dia akan distempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyepelekan dosa kecil. Ya, jangan sampai menyepelekan dosa kecil, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqomah di atas Islam. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa memiliki sifat muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala terus, sehingga termotivasi untuk melakukan amalan ketaatan dan meninggalkan amalan-amalan yang bisa mengandung dosa dan maksiat yang bisa menjerumuskan seseorang kepada api neraka, waliyazubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa beramal ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sedikit ini semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.